Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak semuanya, salam pramuka. Kita ketemu lagi di channel Haji Tauhid. Oleh sebab itu, semoga kita semuanya selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Oleh karena itu, kita harus tetap bahagia, tetap senang dan bangga berpakaian pramuka seperti saat ini. Kakak-kakakku yang hebat, sering kami berkunjung ke suatu gugusan, ke tempat-tempat di mana adik-adik latihan pramuka, di mana kakak-kakak melatih adik-adik dalam membina generasi muda melalui bidang kepramukaan ini. Nah, mereka pada umumnya masih menanyakan tentang program kerja gugus cepat, masih menanyakan administrasi yang terkait dengan satuan, masih sering mengeluh kurang paham tentang membreakdown program kerja sampai menjadi program setahun, tahun pertama, tahun kedua, di breakdown lagi menjadi program semesteran, di breakdown lagi menjadi program bulanan, kemudian di breakdown lagi menjadi program mingguan, dan akhirnya setiap guru harusnya memiliki rencana membina. Nah, kenyataan di lapangan adalah bahwa teman-teman itu masih mengalami kendala, masih mengalami kesulitan bagaimana menerjemahkan dari SKU itu menjadi suatu program yang siap pakai, menjadi program yang menjadi skenario kita setiap kali kita memberikan pendampingan selama latihan pramuka. Oleh sebab itu, tergerak hati saya selaku Kapusdik Lacap Blitar untuk membantu kawan-kawan di lapangan agar bisa menjadi terarah latihannya itu, menjadi fokus, menjadi menarik dan menantang bagi peserta didik untuk hadir. Jadi kalau mereka tidak hadir, maka mereka menyesal, mereka getun bahwa latihannya menarik, menantang, kenapa tidak hadir, sehingga menjadi daya tarik kegiatan ekstra pramuka kita ini. Oleh sebab itu, ayo kita ikuti video ini. Yang ini merupakan kelanjutan dari video yang ini kemarin, yang sudah kita upload, yang judulnya adalah seperti ini, yaitu program kerja gugus cepat, yang saat itu baru program kerja hasil gugus, kemudian di breakdown menjadi program tahun pertama, tahun kedua, kemudian di breakdown lagi menjadi program semester ganjil, semester genap, sampai program bulanan. Nah, baru berhenti sampai di situ. Nah, inilah kelanjutannya, yaitu program bulanan kita breakdown menjadi program mingguan. Minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3, minggu ke-4. Nah, masing-masing minggu itu ada rencana membina. Rencana membinanya adalah seperti ini. Ini salah satu contoh rencana membina yang kita buat, ya, dalam rangka membantu salah satu gugus depan. Nah, ini di breakdown asalnya dari buku program kerja tahun pertama, yang mana di dalamnya ini ada program semesteran yang di breakdown dari program tahun pertama, tahun kedua. Oleh sebab itu, saya berharap dari program kerja ini kakak-kakak masih bisa mengikuti. Dalam video ini kami akan bantu memberikan pencerahan bagaimana membreakdown dari program yang sudah baik itu, yaitu program tahun pertama, tahun kedua, di breakdown menjadi program semester 1, semester 2, di breakdown lagi menjadi bulan pertama sampai bulan ke-11. Masing-masing bulan ada minggu ke-1, minggu ke-2, minggu ke-3, minggu ke-4, dan sampai jadilah rencana membina seperti ini. Karena dengan rencana membina seperti ini, latihan kita bisa menjadi lebih fokus, lebih terarah, lebih teratur, sehingga tujuan bisa dicapai dengan mudah. Dan yang lebih penting adalah kita menjadi pede, tampil di depan adik-adik pede, dan adik-adik juga senang menerima materi dari kita semuanya. Oleh sebab itu, ikuti terus di channel Haji Tauhid ini. Kami hadir membantu. Jika kakak-kakak membutuhkan informasi lebih dalam, kita bisa diskusi. Ini nomor HP yang bisa dihubungi, ya, dari saya secara japri saja, sehingga kita bisa berkoordinasi, sharing-sharing untuk memajukan pendidikan kepramukaan kita. Saya kira itu, ikuti terus penjelasan kami dalam rangka membreakdown program kerja ini. Tetap semangat, mengabdi, mendampingi adik-adik kita menggapai masa depannya.
NKRI harga mati, pramuka luar biasa. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dari pertemuan yang kemarin. Di video yang kemarin itu kita sudah sampai pada program kerja ini ya, untuk program setahun atau program hasil mugus itu ada 2 tahun, tahun pertama dan tahun kedua. Nah, di dalam program kerja ini kemudian kita kemarin sudah sampai pada di breakdown menjadi program setahun, yaitu ini program tahunan. Jadi berarti ada 2001 2002 dan 2021 dan 2022 sama 2022 sama 2023. Nah, ini program setahun, ada semester ganjil dan semester genap. Nah, sekarang dari program setahun tersebut dibagi menjadi program semester ganjil dan semester genap. Semester ganjil yaitu Juli sampai dengan Desember, diawali dengan rapat kerja gugus depan bla 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 sampai nomor 17 perkemahan Jumat 1 minggu. Nah, ini ya. Kemudian dari program semester ganjil ini kita jadikan menjadi program bulanan. Yang khusus bulan Juli, yang ini dari program semester ganjil. Nah, kita lihat yang bulan Juli ini ke bawah ini. Yang diarser di sini ke bawah ini bulan Juli. Nah, ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9. Oke. Jadi di program bulanan bulan Juli ini ada 9, nomor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ini. Nah, sekarang dari bulan Juli ini, dari program bulanan yaitu program Juli, akan kita breakdown, kita jabarkan menjadi program mingguan. Nah, akhirnya jadinya seperti ini. Ini program mingguan, program latihan mingguan. Nah, program latihan mingguan 1 bulan itu ada 4 minggu. Jadi di sini saya tulis di sini bulan Juli. Terus di sini minggu ke-1. Nah, seminggu sekali, ini minggu ke-1. Nah, di dalam program yang berasal dari program bulanan ini, bulan Juli ini kita fokuskan di dalam latihan. Jadi di nomor 8 ini, pembinaan pencapaian SKU, SKK, dan SPG. Yang khusus pertemuan pertama itu peserta diajari tentang tata upacara pembukaan dan penutupan. Terus pertemuan kedua, penjelasan tentang organisasi satuan penggalang. Jadi ada pasukan, ada pratama, ada pinru, wapinru, anggota itu. Selain itu juga nanti pertemuan berikutnya pencapaian SKU Ramu nomor 1 2 3 4 misalnya. Pertemuan berikutnya nomor 5 dan 6. Jadi sudah 4 minggu. Gitu ya. Jadi di dalam program bulanan ini kita jabarkan menjadi program mingguan. Itu adalah kita ambil program mingguan itu yang latihan rutinnya. Ya, yang latihan rutinnya. Sedangkan kalau ini rapat kerja, ini kan sudah pasti dilaksanakan. Menyempurnakan melengkapi administrasi kudep, itu silakan dilaksanakan. Yang saya maksud program mingguan itu adalah saya fokuskan di latihan pencapaian SKU, SKK, dan SPG ini. Yang nantinya dari program latihan mingguan ini kita akan breakdown menjadi rencana membina. Nah, sekarang kita akan pelajari pada minggu ke-1 ini latihan pramukanya dimulai pukul 13 sampai pukul 14. Jadi selama 3 jam. 3 kali 60 menit. Misalnya ini kita membaginya seperti ini. Dengan kolom nomor, waktu, kegiatan, sasarannya apa, pencapaian SKU atau SKK, kemudian alat yang digunakan, kemudian petugas, acara selingan, dan saya tambah kolom keterangan. Misalnya anak-anak baru datang awal
pukul 13 sampai 13.30 ini adalah upacara pembukaan. Karena ini pertama masuk, maka di upacara pembukaan latihan ini nanti masih ada pengenalan-pengenalan tentang upacara yang benar. Ya, ini upacara pembukaan latihan ini sasarannya adalah patriotisme dan kedisiplinan, pencapaian SKU, karena upacara itu ada di SKU juga gitu. Alat kelengkapan untuk upacara pembukaan latihan ini adalah ada tali, ada tongkat, ada patok jika diperlukan patok ya. Kemudian bendera merah putih. Petugasnya ada pembina, ada pratama, pengibar bendera, pembaca dasar dharma. Nah, kemudian setelah upacara pembukaan selesai, selama 30 menit ada permainan besar, yaitu tentang latihan kepatuhan. Sasarannya adalah kekompakan dan kepatuhan. Di sini ada pencapaian SKU. Kemudian alatnya peluit. Kemudian dari pembantu pembina. Petugasnya ada pembantu pembina. Acara selingan adalah yel-yel dan tepuk tangan. Kemudian acara berikutnya adalah materi inti, tata upacara pembukaan latihan pramuka. Sasarannya patriotisme dan kedisiplinan. Alat yang digunakan sama dengan yang atas tadi. Kemudian materi menyanyi, lagu di sini senang, di sana senang, dan tepuk tangan. Sasarannya adalah kebersamaan dan riang gembira. Terus diakhiri dengan upacara penutupan latihan. Oleh karena itu kakak-kakak semuanya, untuk setiap kali latihan pramuka, kami tekankan adalah harus diawali dengan upacara pembukaan latihan dan upacara penutupan latihan. Karena ini upacara sebagai alat pendidikan, alat yang ampuh banget untuk mendidik anak, latihan disiplin, peningkatan iman dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa, latihan memimpin dan dipimpin, latihan PBB, dikibarkan bendera merah putih sebagai simbol negara kita, dibacakan Pancasila, dibacakan dasar dharma, kemudian diakhiri dengan doa. Nah, itu betapa pentingnya. Ini minggu pertama. Ayo kita cermati sekarang yang minggu kedua. Nah, minggu kedua upacara pembukanya sudah makin lancar. Jadi di dalamnya ini sudah tidak ada lagi upacara pembukaan. Upacaranya langsung di awal. Jadi regu kurve sudah dibentuk oleh kemarin, minggu kemarin. Nah, sekarang langsung upacara pembukaan. Setelah itu permainan besar, itu latihan kepatuhan. Ini untuk versi lain lagi. Terus materi pertama adalah organisasi satuan penggalang. Ini pertemuan kedua ini dikenalkan bahwa di dalam kegiatan kita, gerakan kepramukaan ini ada satuan penggalang, di mana dalam satu satuan pasukan itu ada 4 regu. Ada istilahnya regu, ada istilah pemimpin regu, wakil pemimpin regu, dewan galang. Nah, di sini diterangkannya. Kemudian menjalankan ibadah sesuai sendiri maupun berjamaah. Kemudian hari-hari besar agama dan agama di Indonesia serta tempat-tempat ibadahnya. Nah, berikutnya adalah menyanyi lagu di sini senang, di sini kita bertemu lagi dan yel-yel. Diakhiri dengan upacara penutupan. Jadi selama 3 jam mulai pukul 1 sampai pukul 4 sore itu latihan pramuka berjalan dengan tertib, dengan runtut. Ya. Upayakan di sini kakak pembina dan pembantu pembina bisa bekerja sama dengan baik. Nah, ini adalah program mingguan. Kemudian pada minggu ketiga meningkat lagi ke SKU nomor berikutnya lagi. Upacara pembukaan latihan, permainan besar lagi, kemudian menjelaskan emosi dan perlunya kerja kelompok. Kemudian materi menyanyi lagu selamat jumpa dan yel-yel serta tepuk tangan, upacara penutupan latihan. Nah, kita menyusun ini dasarnya adalah SKU yang di breakdown di dalam program semester dan program bulanan. Kemudian minggu yang keempat mencapai SKU berikutnya. Kalau kita lihat di sini, setelah upacara pembukaan, permainan besar, cara menyampaikan pendapat dalam pertemuan pasukan penggalang. Nah, ini ada di SKU ini. Kemudian diakhiri dengan upacara penutupan. Nah, sekarang kita akan tunjukkan bahwa dari program mingguan ini kita akan buat
rencana membina. Nah, ini saya mencontohkan untuk rencana membina adalah seperti ini. Ini rencana membina minggu pertama. Ini rencana membina pertemuan yang pertama. Jadi sebenarnya ini sesuai dengan 048 SK Kakwana 048 tahun 2018 ya, tetapi ini kita modifikasi ya. Saya dapat ini modifikasi ini dari Kak Rum, juga salah satu pelatih Pusiklatnas maupun juga di Kuarda Jatim ini ya. Nah, oleh karena itu ini materinya tata upacara pembukaan latihan dan tata upacara penutupan latihan. Tujuannya adalah peserta didik dapat mempraktekkan tata upacara pembukaan latihan dan upacara penutupan. Yang kedua, membedakan tata urutan upacara pembukaan latihan pramuka dengan upacara penutupan latihan pramuka. Waktunya 3 kali 60 menit, jam 1 sampai jam 4 sore. Materinya adalah scouting skill tentang upacara. Materinya ada terlapis dalam SK Kakwana nomor 178 tahun 1979, yaitu Jukran tentang upacara. Nah, medianya tongkat, tali, bendera merah putih. Ini tidak pakai patok ya, karena biasanya tiang bendera kaki 3 itu bisa dipindah-pindah gitu. Sumbernya saya tulis SK Kakwana nomor 178 tahun 1979. Nah, sekarang langkah-langkahnya. Ini yang saya katakan bahwa di dalam latihan pramuka supaya bisa fokus, maka kakak-kakak harus menyusun skenario latihan, atau istilahnya ini rencana membina RM. Kegiatan pendahuluan 30 menit. Kegiatannya adalah mengumpulkan seluruh peserta didik PA dan P terpisah dengan peluit membentuk formasi lingkaran besar. Pembina mengajak peserta didik untuk bermain game kepatuhan untuk melatih fokus dan konsentrasi. Pembantu pembina melanjutkan bermain game yang lain, misalnya tikus dan kucing, dalam tanda kutip ya, permainan game tikus dan kucing. Sementara pembina meniup peluit untuk memanggil pinru di luar lingkaran besar. Jadi pada saat permainan ramai setelah upacara pembukaan itu, setelah upacara pembukaan ada permainan ramai itu semuanya ikut. Nah, nanti setelah beberapa menit, 5 menit gitu, maka pembina meniup peluit untuk mengumpulkan pemimpin regu. Tit 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 dan seterusnya sampai ngumpul pemimpin regu. Nah, pemimpin regu itulah yang diberikan materi terlebih dahulu. Ini pembina mengajak para pinru untuk diskusi tentang tata urutan upacara. Penutupan dengan pendekatan Dora. Jika pinru sudah cukup memahami tentang praktek upacara pembukaan dan penutupan, maka pinru dimohon kembali ke lingkaran besar tadi, meniup peluit, memanggil anggota regu masing-masing di tempat yang terpisah satu sama lainnya. Jadi akhirnya sekarang ilmu yang diberikan dari kakak pembina ditularkan kepada para pinru. Nah, pinru mengumpulkan anggotanya, pinru menyampaikan kepada seluruh anggota masing-masing regu serentak di lingkaran masing-masing. Dengan bekal yang telah diperoleh dari kakak pembina, maka pinru mengajak seluruh anggota regunya untuk praktek upacara pembukaan dan penutupan. Jadi simulasi di situ. Berikutnya, peran pembina apa? Pembina dan pembantu pembina berkeliling ke seluruh regu untuk memotivasi, membantu kesulitan pinru dan anggota, memberikan bantuan dan bimbingan sampai seluruh anggota benar-benar bisa mempraktekkan upacara pembukaan dan penutupan. Ini penting ini, kakak-kakak ya. Jadi ketika pemimpin regu itu menyampaikan materi di dalam regunya masing-masing, pembina dan pembantu pembina itu menyebar mengunjungi seluruh lingkaran-lingkaran kecil dari masing-masing regu, memberikan motivasi dan bantuan. Ini kata kuncinya ada di situ. Pembina melakukan refleksi pada bagian akhir ya, dan penilaian dengan pengamatan langsung pada masing-masing regu, serta memanggil secara acak peserta didik untuk mempraktekkan upacara pembukaan latihan dan penutupan, atau ditanya-tanya tentang sudah memahami atau belum upacara pembukaan dan penutupan latihan. Jadi ada diskusi-diskusi kecil di situ. Nah, kegiatan akhir adalah upacara penutupan latihan pramuka Penggalang, terus kemudian pemberian informasi-informasi tentang latihan minggu depan, terus pembina memimpin doa. Nah, di dalam RM ini juga ada teknik penilaian observasi langsung. Penilaiannya, unsur yang dinilai ketepatan dalam tugas. Nah,
ini adalah contoh RM yang kita susun. Harapannya dengan rencana membina yang sudah bagus ini, dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat dalam bulan pertama berlanjut pada bulan kedua, maka pencapaian SKU itu secara tahap demi tahap pasti, nah dengan pasti itu bisa tercapai dan materi itu bisa disampaikan semuanya, nggak ada yang kelewatan, sehingga tiba waktunya adik-adik sudah dipancing atau didorong, dimotivasi untuk mengikuti ujian, akhirnya ujian ramu ini sudah selesai, sehingga pada bulan ketiga atau bulan keempat sudah ada beberapa yang sudah selesai ramu minta diuji gitu, sehingga pada akhir semester harapannya dari seluruh anggota kita, satu semester itu kurang lebih 5-6 bulan, pada bulan Desember itu diupayakan seluruh peserta sudah ramu semuanya, sudah dilantik semuanya, karena itu perkemahan akhir semester itu Perjusami bisa digunakan untuk memberikan tanda penghargaan, yaitu berupa pelantikan ramu. Nah itu kakak-kakak ajaan saya untuk supaya latihan itu tidak mencari-cari materi apa, karena sudah diprogramkan sedemikian baik seperti ini. Sekarang kita akan lihat RM yang minggu kedua sudah meningkat lagi kakak ya, yaitu materinya ini organisasi satuan penggalang dan hari-hari besar nasional serta tempat ibadah yang ada di Indonesia. Waktunya 3 kali 60 menit. Medianya selain untuk media upacara, tongkat tali, bendera merah putih, juga poster nama tempat ibadah seluruh agama. Nah, di sini ada tujuan, ada materi, ada langkah-langkah pendahuluan, inti, penutup, terus teknik penilaian. Ya, ini dibuat oleh pembina, ditandatangani oleh Kamabikus atau pembina Budep. Nah, silakan kakak-kakak makin lama makin kesini makin paham tentang tujuan itu apa, materinya harus bagaimana, langkah-langkahnya harus bagaimana, sehingga dari waktu ke waktu itu menarik gitu. Sehingga ada selalu ada hal yang baru bagi peserta didik, sehingga peserta didik tidak bosan, malah justru senang. Minggu depan kira-kira acaranya apa lagi ya? Ada yang menarik apa? Yel-yelnya apa? Lagu-lagunya apa? Materi intinya apa? Selain itu juga berdampak pada pembina dan pembantu pembina menjadi pede, menjadi yakin karena sudah siap dengan materi gitu. Sekarang kita lihat minggu ketiga. Nah, minggu ketiga materinya tadi tentang emosi dan kerja kelompok. Ada tujuan, ada materi, ada langkah-langkah. Oke. Nah, seperti ini Kak. Ini pertemuan yang ketiga. Sekarang kita lihat pertemuan yang keempat. Pertemuan yang keempat adalah cara menyampaikan pendapat. Jadi ada teori, ada etika, ada pakaian, gaya bicara, materi public speaking. Nah, ini pada pertemuan yang keempat. Ada pendahuluan, ada inti, ada penutup. Di sini peserta didik dapat mempraktekkan menyampaikan pendapat di depan pertemuan penggalang dan mempraktekkan public speaking. Nah, ini pertemuan keempat juga mencapai SKU Ramu nomor 6. Kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, kakak-kakak sudah 4 RM yang kami berikan contoh, 4 rencana membina untuk 4 kali pertemuan, dan juga ada program bulanan yaitu bulan Juli. Kakak-kakak tinggal melanjutkan sendiri bulan Agustus. Bulan ini Agustus ya, bukan bulanan ini Agustus, ada 12 kegiatan. Bulan September, dan Oktober, November, dan Desember. Nah, masing-masing ini kakak breakdown lagi. Bulan Agustus 4 minggu. Kegiatan ini dibagi menjadi 4 minggu. Utamanya yang ini pencapaian SKU ini. Jadi SKU Ramu nomor 7, 8, 9, dan 10. Nah, ini kalau kita lihat sampai bulan Desember ini pencapaian SKU nomor 26, 27, 28, 29, dan 30. Jadi SKU Ramu sudah selesai pada bulan Desember. Jadi pada bulan Desember insya Allah sudah bisa dilantik adik-adik kita itu. Nah, itu kakak-kakak yang ingin saya sampaikan
supaya kakak-kakak tidak bingung lagi materinya apa. Ya, sekali lagi tidak bingung materinya apa, kakak menjadi pede, menjadi makin kesini makin pinter, makin menambah kepercayaan dirinya untuk siap mendampingi adik-adik dalam latihan pramuka. Adik-adik juga makin senang. Itu kakak-kakak, jika kakak-kakak berkenan, maka video ini saya harap di-share ke seluruh teman-teman kita yang memang membutuhkan. Di-share lagi gitu. Ini kita hibahkan, kita ikhlaskan kepada kakak-kakak semuanya. Dan jika membutuhkan file, maka japri ke tempat saya, ke nomor yang sudah ada di video ini. Kami akan memberikan dan kita bisa konsultasi atau diskusi-diskusi sharing gitu ya kepada kakak-kakakku semuanya. Sekali lagi, kakak-kakak, itu yang bisa kami sampaikan. Semoga ada guna dan manfaatnya buat perkembangan pendidikan kepramukaan di tanah air kita. Dan adik-adik merasa senang mengikuti kegiatan pramuka, gembira, tumbuh kembangnya bagus sesuai dengan cita-cita para orang tua dan kita semuanya, yaitu menjadi insan-insan berkarakter profil pelajar Pancasila. Saya kira itu tetap di Harjito-Ojit. Pada pertemuan berikutnya, pada video-video berikutnya, silakan kakak-kakak ikuti terus. Kami akan terus hadir membantu kakak-kakak semuanya. Terima kasih. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Itulah kakak-kakak video kita. Semoga video ini bisa membantu memberikan pencerahan kepada kakak-kakak supaya latihannya makin fokus, ya, makin fokus ke satu titik tujuan, sehingga tujuan bisa lebih tercapai dan kegiatannya menarik serta anak-anak semangat. Itu yang penting, itu hadirnya anak-anak semangat, memberitahu pada teman-temannya untuk terus hadir dalam kegiatan pramuka kita ini. Oleh karena itu, jika video ini bermanfaat, ada gunanya bagi kemajuan kegiatan kita dan membantu kita dalam rangka mengatasi kesulitan kita dalam menyiapkan program, saya mohon untuk di-share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kita yang memang membutuhkan di wilayah kita masing-masing. Kemudian jangan lupa berikan likes, komen positif, serta yang belum subscribe tolong subscribe agar bisa membangun channel kita bersama ini dan mengikuti video-video kami berikutnya. Saya kira begitu. Sampai ketemu lagi di video kami berikutnya, tetap di Harjito-Ojit Channel. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.